Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai matriks. Adapun pembahasannya adalah inverse ordo 3x3. Untuk inverse matriks yang berordo 3x3 itu memiliki rumus umum. Misalkan di sini ada sebuah matriks A yang berordo 3x3, di mana anggotanya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Adapun bentuk inverse-nya yaitu A inverse sama dengan 1 per det A kali adjoin A. Det A ini merupakan determinan A. Determinannya mana yang akan kita gunakan? Determinan pembahasan kita sebelumnya mengenai determinan ordo 3x3. Jadi untuk menentukan inverse ini, kita terlebih dahulu menentukan determinan dari matriks ordo 3x3, baru kita kalikan dengan adjoin dari suatu matriks A. Perlu diingat bahwa adjoin A ini merupakan hasil transpos dari suatu kofaktor matriks A. Misalkan di sini ada suatu kofaktor A, dengan ordo 3x3 kita menggunakan konsep ini untuk menentukan kofaktornya. Setelah kita menentukan kofaktor dari matriks ini, barulah kita transpos sehingga kita bisa menentukan namanya adjoin dari matriks A. Jadi, rumus inilah yang bisa kita gunakan untuk menentukan inverse matriks ordo 3x3. Misalkan di sini ada sebuah contoh, ada sebuah matriks B di mana anggotanya adalah 1, 3, 2, 2, 6, 2, 5, 9, 4. Di sini kita disuruh menentukan inverse dari matriks B. Berarti kita bisa menggunakan rumus yang ini, yaitu 1 per det A kali adjoin A. Karena di sini yang diketahui adalah matriks B, berarti kita akan menentukan determinan B dan adjoin dari matriks B. Sebelum kita menjawab soal, kita ingat lagi tadi rumusnya bahwa untuk menentukan inverse dari ordo 3x3, kita harus menentukan determinannya terlebih dahulu, kemudian adjoin. Karena determinan itu wajib kita ketahui, maka kita ingat lagi rumus determinan saat berordo 3x3. Ingat lagi bahwa saat berordo 3x3, di mana anggotanya misalkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka rumus yang bisa kita tentukan untuk menentukan determinannya, yaitu yang ini, jabarannya akan menjadi seperti ini. Jadi, soal yang tadi, yang anggotanya adalah 1, 3, 2, 2, 6, 2, 5, 9, 4, itu kita akan ubah menjadi seperti ini, karena kita harus tahu dulu determinannya. Ingat, untuk menentukan determinan, dua kolom pertama itu kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Yang mana anggota-anggotanya itu ada 1, 3, 2, 6, 5, 9. Kemudian barulah kita bisa menggunakan rumus yang ada di sini. Maka, untuk pembahasan lebih rincinya mengenai determinan ordo 3x3, silakan ditonton video sebelumnya. Ini kita langsung saja ke perkalian dan penjumlahannya. Jadi, untuk A, E, I itu merupakan 1, 6, 4 itu dikali, karena ini merupakan diagonalnya. Kemudian BFG itu adalah 3, 2, 5, karena ini diagonalnya. Selanjutnya diagonal dari CDH, yaitu 2, 2, 9. Untuk yang ini, itu sudah dibahas di determinan ordo 3x3 video sebelumnya, silahkan ditonton. Ini tinggal kita kalikan satu persatu, maka hasilnya 1 kali 6 kali 4 itu adalah 24, 3 kali 2 kali 5 adalah 30, 2 kali 2 kali 9 adalah 36, kemudian dikurang, 2 kali 6 kali 5, 60, 1 kali 2 kali 9 adalah 18, 3 kali 2 kali 4 adalah 24. Sehingga jika kita jumlahkan, 24 tambah 30 tambah 36 itu adalah 90, kemudian dikurang, 60 tambah 18 tambah 24 adalah 102, sehingga 90 kurang 102 adalah
min 12. Jadi didapatilah hasil dari determinan B yaitu min 12. Setelah kita menentukan determinan matriks ordo 3x3, kita tentu akan mencari adjoin dari matriks ordo 3x3. Tetapi untuk menentukan adjoin itu kita harus tahu dulu transpose dari kofaktor matriks tersebut. Maka dari itu kita tentukan dulu kofaktornya agar kita tinggal mentransposnya sehingga menjadi adjoin. Oke, misalkan ada sebuah matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I, di mana soal kita anggotanya adalah 1, 3, 2, 2, 6, 2, 5, 9, 4. Kita misalkan 1 itu untuk A, 3 itu untuk B, 2 itu untuk C, dan seterusnya. Langsung saja kita cari rumus dari kofaktor. Rumus kofaktor itu ada ciri khasnya, yaitu plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. Jadi bentuknya seperti itu. Kemudian mengapa di sini harus ada A, B, C, D, E, F, G, H, I? Itu agar kita bisa menentukan mana anggota yang akan kita ambil ke dalam kofaktornya dan mana yang tidak kita ambil. Kita buat dulu kolomnya dan jangan lupa tandanya plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Untuk yang pertama itu plus A. Berarti yang kita perhatikan adalah A yang ada di sini. Berarti itu menunjukkan untuk satu. Berarti untuk A kita lihat yang mana merupakan baris dan kolom yang terdekat dari A. Yang ini ya untuk baris dan yang ini untuk kolom. Yang terdekat dari A ini itu tidak kita ambil, tetapi selain dari yang terkena ini, berarti yang kita ambil EFHI, berarti 6294. Atau lebih agar mudah dipahami, maksudnya di sini adalah untuk baris 1 dan kolom 1 itu tidak diambil. Oke, baris 1, kolom 1. Selain dari itu, anggotanya kita ambil, makalah ini yang kita ambil. Selanjutnya untuk yang B, sama. Baris 1 berarti A dan C ini tidak kita ambil, karena dia merupakan baris 1, kolom 2. Yang warna oranye ini dan kuning itu tidak kita ambil, tapi D, F, G, I untuk mengisi kolom yang kedua ini. Berarti yang mana itu? 2, 2, 5, 4. Makanya di sini kita buat 2254. Oke, selanjutnya yang C. Untuk yang C, jika dia sebaris dan sekolom di C itu tidak kita ambil. Kita perhatikan yang sebaris dan sekolom pada C. Ternyata ada AB dan FI, baris dan kolom yang sejajar dengan C. Ternyata ini tidak kita ambil, melainkan DEGH yang akan kita ambil. Berarti 2659. Untuk mengisi kolom yang ketiga. Selanjutnya itu adalah yang D. Berarti sebaris dan sekolom dengan D itu tidak kita ambil. Yang kita ambil kecuali dari itu, berarti BCHI 3294. Berarti untuk yang di sini 3294. Begitu juga selanjutnya untuk yang E. Sebaris dan sekolom dengan E itu tidak kita ambil. Ternyata yang sebaris dan sekolom dengan E itu adalah yang warna oranye ini. Sekolom, sebaris dengan E. Selain itu yang mana? A, C, G, I. Itulah yang akan kita ambil. 1, 2, 5, 4. Maka di kolom ini isinya adalah 1, 2, 5, 4. Begitu juga untuk yang F. Yang sebaris dan sekolom dengan F itu tidak kita ambil. Berarti kalau ini sekolom dengan F, yang ini sebaris dengan F itu tidak kita ambil anggotanya. Berarti yang kita ambil A, B, G, H. 1, 3, 5, 9. Maka di sini kita isi 1, 3, 5, 9. Selanjutnya untuk baris ketiga kolom pertama atau untuk yang G. Maka yang sebaris dengan G maupun yang sekolom dengan G itu tidak kita ambil. Yang sebaris dengan G adalah HI,
Yang sekolom dengan G adalah AD. Berarti yang sebaris maupun yang sekolom dengan G tidak kita ambil. Yang kita ambil adalah B, C, E, F. 3, 2, 6, 2. Berarti itu untuk di sini. 3, 2, 6, 2. Untuk selanjutnya adalah yang H. GI ini sebaris dengan H. BE ini sebaris dengan H. Berarti yang kita ambil A, D, C, F, yaitu 1, 2, 2, 2. Berarti di sini kita isi 1, 2, 2, 2. Selanjutnya adalah yang I. Yang sekolom dengan I adalah CF. Yang sebaris dengan I adalah GH. Berarti yang sebaris dan sekolom dengan I tidak kita ambil. Tetapi A, B, D, E yang kita ambil. 1, 3, 2, 6. Berarti di sini kita isi 1, 3, 2, 6. Maksud pemberian huruf yang ada di sini itu agar memudahkan kita menandakan jika huruf A. Berarti yang sebaris dengan A maupun yang sekolom dengan A itu angkanya tidak kita ambil. Nah, contohnya saja yang terakhir yang I. I ini terletak di kolom ketiga baris ketiga, yang mana baris maupun kolom yang ada pada I itu tidak kita ambil. Itu berlaku untuk keseluruhannya. Mengapa kita buat huruf seperti ini? Agar kita mudah mengingatnya. Lalu langkah selanjutnya apa? Setelah kita dapat angka-angka ini, langkah selanjutnya adalah kita menghitung satu persatu. Masih ingat bahwa bentuk seperti ini yang berordo 2 kali 2 bisa kita tentukan dengan cara determinan dari ordo 2 kali 2. AD dikurang dengan BC, berarti 6 kali 4 itu 24. Dikurang dengan 2 kali 9, maka di sini kurang 18. Negatif, negatif. 2 kali 4 itu 8. 2 kali 5 itu adalah 10. Konsep yang ada di dalam ini semuanya adalah determinan dari matriks ordo 2 kali 2. Berarti kita cari satu persatu. Tanda plus minus plusnya itu jangan lupa dibuat di luar dari tanda kurung. Tinggal kita jumlahkan, 24 kurang 18, 6. 8 kurang 10 itu adalah min 2, karena dikali lagi dengan min menjadi positif 2. Selanjutnya, 18 kurang 30 adalah min 12. 12 kurang 18 adalah min 6, dikali dengan min menjadi positif. Dan begitu seterusnya. Sampai didapatilah 6 kurang 6 adalah 0. Jadi kita sudah dapat nih kofaktor dari B. Kalau kita sudah dapat kofaktor dari B, kita bisa menentukan adjoin B sehingga kita tinggal memasukkan ke dalam rumus untuk menentukan inverse dari ordo 3 kali 3. Tadi kita sudah dapati bahwa kofaktor dari matriks B itu adalah 6, 2, min 12, 6, min 6, 6, min 6, 2, dan 0. Ingat, kita akan mencari adjoin B-nya. Maka, untuk mencari adjoin dari matriks B, kita tinggal mentranspos kofaktor dari matriks B menjadi adjoin B. Di mana transpos itu adalah perubahan antara baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Coba perhatikan di sini. 6, 2, min 12 itu merupakan baris, tetapi setelah kita ubah menjadi adjoin, dia akan menjadi kolom. Saat kofaktor dia merupakan baris, saat di adjoin dia merupakan kolom. Begitu juga untuk baris yang kedua, itu akan menjadi kolom kedua. Untuk baris ketiga, itu akan juga menjadi kolom ketiga. Maka adjoin inilah yang akan kita gunakan ke dalam rumus inverse ordo 3 kali 3. Langsung saja kita ke rumus, di mana rumusnya adalah 1 per det B kali adjoin B. Determinan B dan adjoin B. Kedua-duanya kita sudah dapati hasilnya tadi, sehingga tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Determinan dari matriks B-nya tadi adalah min 12, makanya di sini min 12. Adjoin B-nya, ini adalah adjoin B-nya, tinggal kita salin ke sini. Langsung saja tinggal kita kalikan satu persatu ke dalam. 1 per min 12 ini kita kalikan ke setiap anggota dari adjoinnya. Sehingga didapatilah 1 per min 12 itu dikali dengan 6 sama dengan min setengah. Karena 6 per min 12 itu kan min 1 per 2. Kemudian
1 per min 12 dikali 6 lagi menjadi min 1/2. 1 per min 12 kita kalikan dengan min 6, didapatilah hasilnya setengah. 1 per min 12 dikali 2 sama dengan min 1/6. 1 per min 12 dikali min 6 adalah setengah. 1 per min 12 dikali 2 itu adalah min 1/6. 1 per min 12 dikali min 12 adalah 1. 1 per min 12 kali 6 adalah min setengah. 1 per min 12 kali 0 adalah 0. Sehingga hasil dari matriks B yaitu min setengah, setengah, min 1/6, setengah, min 1/6, 1, min setengah, dan 0. Jadi inilah hasil dari matriks B. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, share video ini jika bermanfaat, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Jika sudah subscribe, jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.